Halo Halo teman-teman, teman-teman. kembali lagi dengan kami di podcast Programmer Programmer tersesat Tersesat. Dan bersama saya Nando, dan Januari. kami punya tagline, Tersesat? Siapa takut? Mantap. Kenapa sih harus belajar kayak gitu sih Bang? Maksudnya harus belajar tadi tentang teknologi. Terus apakah orang IT itu harus ikutin gitu loh? Maksudnya pelajarin semua teknologi. Jawabannya tuh menurut lo apa Bang? Tergantung kebutuhan lo, gitu. Kayak gue waktu itu, ini kita nggak bisa mungkirin ya. Mau motivator bilang otak kita tidak ada batasnya belajar gitu loh, tapi kan harus ada sesuatu yang difokuskan biar kita bisa ahli. Betul. Gitu ya. Lu kalau tidak fokus memfokuskan satu hal itu, ya lu akan bingung sendiri keahlian lu yang akan lu mau gunakan buat di dunia kerja akan seperti apa, bener kan ya? Nah, karena kebutuhannya waktu itu adalah gue pengen website, akhirnya ya gue lihat gitu loh, apa aja sih yang sudah didapat di dunia kuliah ini untuk website seperti itu. Kemudian pas skripsi pun gue juga ngelihat tren apa gitu loh di dalam website ini untuk yang bisa dijadikan bahan skripsi, yang kita bisa tiru untuk bahan belajar skripsi seperti itu. Kemudian ya itu teknologi peluang-peluang ada nggak sih selain PHP untuk ngebuat si website, karena nggak ngerti ya, apa karena PHP yang lebih mudah untuk digunakan dalam jadi suatu website, jadi kayaknya info-info JavaScript untuk jadi website, bukan JavaScript, kayak Python kan, maksud gue kan bisa tuh ya Jan ya, bahasa menggunakan Python, Ruby kayak gitu. Tapi entah kenapa kampus-kampus itu PHP semua aja gitu loh. Gue pun dapat ilmu ini dulu diajarin sama si CTO-nya malasbanget.com. Kalau anda tahu, namanya tuh Mas Doni Prakoso ya namanya Jan ya. Doni Prakoso. Sekarang evangelis Amazon Di Singapura ya. Itu Asia ya dia. Asia. Asia. Oke, dia tuh nunjuk gua pakai rokok Jan. Ini gini. Lu gimana? Lu kenapa PHP semua pembahasan lo? Gak ngulik teknologi lain, lu masih muda. Gue bilang, ya gue pelajarin itu bang. Gue harus gimana bang? Lu mau nyuruh gue jadi gini Jan, kan diajarin juga bagaimana tingkat kesulitan belajar ya. Dan tenggat waktu dalam membuat suatu skripsi kan gitu. Kondisinya tuh waktu itu lagi tren Node.js. Betul. Tren Node.js 2000 berapa ya Jan? Tren Node.js itu tiba-tiba muncul 12 ya? 15 ya? 16 ya? Iya. Sementara gue mencoba mengulik pakai PHP gitu. Discuss lah. Dia kan senior kan, CTO lagi. Saya discuss pengen ngebuat toko online gitu untuk skripsi ke si Bang Doni ini. Bang, ngapain pakai PHP? Pakai Node.js. Ini lebih tren. Gua aja ngulik sekarang, masa lu enggak ya? Nggak gitu bang, waktunya udah sedikit. Gue ngulik lagi dari awal dari nol, butuh waktu lebih lama lagi. Ini kan karena gue udah tergantung. Ini karena gue udah mempelajarinya pas di awal-awal semester bang. Ya nggak gitu dong, ya, jangan gitu bang. Ntar gue nggak lulus, diem. Sahabat gue, bener. Abis itu diem juga dia aja. Aduh, kacau emang. Ya, gue ya itu ceritanya gitu. Ya kembali lagi lu mau butuhnya apa. Kalau emang lu pengen ngulik AI, ya udah, lu lihat dulu, biasakan lihat path-nya, alur belajarnya seperti apa gitu. Betul. Karena gue website, ya pasti gue mulainya dari HTML CSS dulu gitu. HTML CSS, baru maju untuk ke servernya, maju lagi untuk bagaimana deploy servernya, bagaimana lagi untuk analisa sistem informasi, terus gitu.
kalau lu tidak mencari path atau alur kerja untuk mencapai sesuatu yang lu inginkan, bakal susah lu nantinya. Betul, gitu. Gitu Jan. Lu ada pengalaman kayak gitu nggak Jan? Ada sih, cuma gue kan sampai sekarang masih ini gue PHP sejati ya. Gila. Aduh, kalau gue sih pertanyaannya apakah kita harus mengikuti tren teknologi? Jawabannya sih mungkin iya. Jawaban gue iya. Cuma tadi balik lagi fokusnya harus difokusin kemana. Tadi yang Bang Ando bilang itu pet tuh penting banget. Lu maunya ngapain dulu? Mungkin lu iya, jawabannya iya. Cuma nggak bisa gitu lu pelajarin di semuanya. Kalau lu pelajarin semuanya, otomatis lu blank gitu loh. Pasti blank. Dan lu nanti bakal stres sendiri. Balik lagi, lu ambil dulu satu. Ini udah selesai, baru mungkin belajar ke yang lain-lain gitu loh. Ya. Jadinya nggak bisa langsung sekaligus ditelan mentah-mentah lu belajar ini. Apa ya? Otak kita emang kapasitasnya kan besar, cuma otak kita itu ada keterbatasan kan. Terbatasnya itu kan bukan cuma terbatas dalam artian waktu ya, terbatasnya juga terbatas dalam artian adalah materi-materi yang kita kuasai gitu loh. Kalau yang satu belum fokus gitu, terus pindah ke pet yang lain, itu kan otomatis lu error gitu loh. Di situ lu belum fokus, jadinya akhirnya nggak ada yang selesai. Iya. Kalau gue sih jawabannya iya, cuma lu harus fokus dulu di satu gitu loh. Satu itu udah fokus, lu bisa kemana-mana nanti. Karena pengalaman gue begini sih, gue sekarang kan masih megang PHP. Cuma gue pelajarin juga yang lain, kayak misalkan dulu booming Ionic, gue ikutin bikin apps, pakai Ionic. Terus booming React Native, gue belajar 2 tahun 3 tahun lalu kan booming React Native, itu kan gue pelajarin React Native, gue pelajarin. Terus booming data science, gue pelajarin. Dan memang gitu loh, maksudnya ketika lo udah dalam satu hal, lo tetap bisa gitu pakai apa yang lo pelajarin saat ini. Cuma kan nanti kan ada perbandingannya yang kira-kira mana yang lebih yang lebih ringan dalam proses data. Nah itu tinggal pilihan, lu maunya pakai apa itu sih. Jadi arahnya iya, lu harus mengikuti, cuma lu juga harus fokus di satu bidang dulu, jangan lu loncat kemana-mana. Itu aja sih kalau dari gue. Kalau ditanya worth it nggak belajar kayak gitu, gue bilang worth it banget ya. Teknologi sih ya, teknologi itu worth it banget sih. Betul. Nggak bisa lu batasin pakai waktu ya. Kalau untuk teknologi, lu mau kuasai teknologi apapun sampai ujung-ujungnya nanti seperti apa, dan lu harus belajar teknologi baru pun, kalau lu udah expert di satu, lu harus belajar teknologi baru lagi, itu cepet banget sih. Jadi kalau dibilang worth it secara keilmuan worth it, apa yang kita pelajari dulu, terus secara penghasilan juga worth it sih. Worth it. Very worth it. Asal jangan dikerjain. Kalau lu menurut lu gimana Bang? Worth it-nya gimana? Worth it apanya nih Jan? Penguasaan ya, dari apa yang lu pelajari itu lu tuh worth it nggak gitu loh? Worth it Jan. Jadi gue tahu bagaimana mengidentifikasi suatu website yang bagus itu apa aja sih faktor-faktornya gitu loh. Bagaimana mendesain suatu yang bagus, website yang bagus, desainnya tuh seperti apa aja sih, apa aja yang dibutuhkannya. Jadi kita kan tahu sendiri gitu loh. Ya website lu klik-klik tiba-tiba error 500, ya itu udah nggak bener menurut gua gitu. Nggak ada respon di klik gitu. Ibaratnya kalau misalnya lu buka website terus loading gambarnya berat, itu kan ada something wrong, masalah di situ. Cirinya gitu. Ya gue juga tidak memprediksi kalau ternyata di teknologi ini bisa menghasilkan uang yang gede sih Jan gitu loh. Salarinya ya gede kecil kan relatif ya. Tapi betul. Cukup itu iya menurut gua, sangat cukup menurut gua.
Asal Anda tidak hedon, tidak mabuk-mabuk, tidak. Apakah kita juga harus mabuk di Holy Wing? Wah, jangan bahas Holy Wing, jangan macam-macam Anda. Cara worth it-nya gitu, Jan. Apalagi ya, enaknya tuh sebenarnya kalau kita bisa menguasai teknologi, kita bisa bikin produk yang kita inginkan gitu. Sebenarnya gitu, tapi yang kita inginkan kadang produk yang kita buat belum tentu sesuai dengan masyarakat yang inginkan gitu. Itu kan. Nanti ada analisis dirinya nanti lah. itu aja seperti itu. Salah itu. Tidaknya lu bisa meng-create sesuatu karya lah, itu maksud gua gitu, yang bahkan mencukupi lu, bahkan bisa lebih kalau lu mau serius seperti itu gitu. Dan bahkan lu bisa menjual ilmu lu gitu. Betul ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti itu. Enak gitu loh, lu menjadi suatu apa ya, kreatornya, bukan kreator ya, apa ya istilahnya lah, menguasai ilmunya, terus lu bisa sharing tapi dapat duit, bisa sharing dan dapat duit, merupakan suatu kebanggaan sendiri gitu, Jan. Kayak gitu. Seperti itu. Makanya masuk IT. Waduh. IT, semuanya tuh harus di IT. Semuanya di IT kan. Tapi tidak asal-asalan ya. Kalau asal-asalan Anda tetap jadi sampah. Wah, benar. IT itu detail, jadi nggak bisa asal-asalan. Tetap ada disiplin ilmu sama etikanya yang harus dijaga. Betul. Simple, cuma detail dan ada etikanya. Iya. Jan, gue balik lagi dengan yang konsep fokus terhadap satu bidang itu tuh, Jan. Apalagi dalam menguasai suatu pemrograman kan. Gue tuh dulu konsep gue adalah hafalin dulu bahasanya si pemrogramannya ini gitu, dibanding menganalisa konsep bagaimana pemrogramannya berjalan gitu loh. Konsep pemrogramannya itu yang gua pegang gitu, sehingga kalau misalnya gue berpindah bahasa, jadi kayak ngulang lagi dari nol gitu, padahal kan tidak harus seperti itu gitu. Kalau lu udah tahu konsepnya bagaimana membuat suatu kondisi, perulangan, atau teknis-teknis lainnya, otomatis kalau lu change ke bahasa lain, nggak akan terlalu kaget gitu loh. Bener kan ya? Bahasa konsep apa ya istilahnya? Programmingnya itu. Ada namanya, logiknya juga perlu, logikanya. Dulu tuh ada namanya apa ya? Pseudocode ya? Pseudocode. Pseudocode itu yang paling penting sebenarnya, konsep. Jadi lu baca satu pseudocode tuh kayak bisa dipakai di banyak bahasa. Gua tuh awal-awal bukan nyentuh itu loh, Jan. Pertemuan pertama bahasa asing itu nggak langsung nyentuh buka itunya, IDE-nya, buka aplikasinya, enggak. Disuruh ambil kertas, terus dosennya minta, coba kamu buat bagaimana cara bikin Indomie rebus. Oh, proses. Algoritma. Suruh mikir kan, anjir. Macam-macam tuh, Jan. Benar. Macam-macam tuh. Kenapa kita pelajari itu? Karena emang kita itu bisnisnya itu bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Yeah. Tidak, ibaratnya IT itu supporting our business. Gitu. Jadi ketika yang lain punya kebutuhan, IT itu memfasilitasi dengan efektivitas yang tinggi. Gitu. Jadi kalau lu bingung, IT bikin apa sih? Apakah kita akan bikin Microsoft Word? Microsoft Word itu adalah kebutuhan waktu itu kan, kebutuhan menggantikan mesin tik kan, dulu ada mesin tik gitu kan. Nah itu sebenarnya bisnis yang Microsoft Word juga seperti itu gitu. Jadi
tidak bisa kita membuat suatu entitas baru di informatika itu. Cuma kita bisa membuat sesuatu yang baru di bidang-bidang yang kita berkaitan. Oke. Kita memperkaya mereka di sana. Oke. Nah, kenapa mahal ya? Karena emang mereka membutuhkan kita gitu. Kedepannya itu mereka membutuhkan kita. Ya. Terus sekali Pak Januari nih. Aduh, udah cocok jadi ini ya, saya udah jadi Mario Jawa. Iya, Maria itu Maria. Hei, tiba-tiba Mario Jawa, ya ampun. IT lo di Jan IT, podcast IT nih. Kita tutup dulu ya. Tutup ya. Oke, thank you teman-teman ya. Thank you Januari. Thank you Anda yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Untuk para programmer tersesat, tetaplah tersesat biar makin nambah ilmunya. Kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung Anda. Itu saja dari kami, saya Nando dan Januari. Kami pamit. Bye-bye. Dah. Dah.